Sistem SKS Kurikulum 2022. Apakah siswa SMP dan SMA bisa lulus dalam waktu 2 tahun? Kurikulum ini mempunyai perbedaan mendasar dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013. Salah satu perbedaan yang menonjol adalah adanya sistem SKS untuk siswa SMP dan SMA, sama seperti di jenjang perkuliahan. Hal ini dijelaskan dalam dokumen resmi Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia Nomor 371 M 2021 tentang Program Sekolah Penggerak. Kenapa program Sekolah Penggerak? Karena kurikulum yang diterapkan di Sekolah Penggerak inilah yang akan menjadi kurikulum 2022. Dalam dokumen tersebut, dijelaskan bagaimana struktur kurikulum 2022 untuk jenjang SMP dan SMA. Dalam kurikulum 2022 untuk jenjang SMP, ada poin yang menjelaskan bahwa beban belajar dapat dilaksanakan dalam sistem paket atau sistem kredit semester. Sistem SKS Kurikulum 2022. Apakah siswa SMP dan SMA bisa lulus dalam waktu 2 tahun? Sistem paket merupakan bentuk penyelenggarakan pendidikan yang peserta didiknya mengikuti beban belajar dan mata pelajaran sesuai dengan yang tercantum dalam struktur kurikulum. Sedangkan SKS merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk melayani peserta didik sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan/atau kecepatan belajar dalam menyelesaikan kurikulum dalam satuan pendidikan. Menariknya, sistem SKS ini pun telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 2014. Dalam peraturan tersebut, disebutkan dalam Pasal 5, bahwa satuan pendidikan yang memiliki akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah, Madrasah dapat menerapkan sistem SKS dalam penyelenggaraan pendidikan secara bertahap dimulai pada kelas 7 pada jenjang SMP dan kelas 10 pada jenjang SMA. Sedangkan dalam Pasal 6, disebutkan bahwa satuan penyelenggara SKS wajib menyediakan guru pembimbing akademik. Kemudian dalam Pasal 7, disebutkan bagaimana regulasi terkait syarat pengambilan SKS oleh siswa. Prestasi yang dicapai oleh siswa pada satuan pendidikan sebelumnya, bisa digunakan untuk menjadi acuan pengambilan beban belajar pada semester 1. Selanjutnya, pengambilan beban belajar didasarkan pada indeks prestasi yang diperoleh pada semester sebelumnya. Siswa SMP dengan IP kurang dari 2,67 dapat mengambil paling banyak 40 jam pelajaran. Siswa SMP dengan IP 2,67 3,33 dapat mengambil paling banyak 48 jam pelajaran. Siswa SMP dengan IP 3,34 3,66 dapat mengambil paling banyak 56 jam pelajaran. Siswa SMP dengan IP lebih dari 3,66 dapat mengambil paling banyak 64 jam pelajaran. Siswa SMA dengan IP kurang dari 2,67 dapat mengambil paling banyak 50 jam pelajaran. Siswa SMA dengan IP 2,67 3,33 dapat mengambil paling banyak 57 jam pelajaran. Siswa SMA dengan IP 3,34 3,66 dapat mengambil paling banyak 64 jam pelajaran. Siswa SMA dengan IP lebih dari 3,66 dapat mengambil paling banyak 72 jam. Dengan mengambil beban belajar lebih banyak pada setiap semesternya, maka siswa bisa lulus dengan lebih cepat. Ternyata, sistem SKS sudah dapat diterapkan sejak lama. Namun apakah sudah ada sekolah di Indonesia yang menerapkan sistem SKS? Jawabannya ada, walaupun belum masif. Semoga kebijakan ini selaras dan mendukung konsep teaching on the right level yang diusung oleh kurikulum 2022. Adanya potensi disparitas antara siswa jika kebijakan ini diterapkan juga dapat diminimalisir. Editor, Maulida Cindy Magdalena.